Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, Shalom Alaikum. Kalau pada zaman sekarang kita mendengar istilah hari Tuhan, yang dimaksudkan adalah hari Minggu. Hari Minggu itu hari Tuhan, maka ada lagunya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Tuhan itu hari Minggu. Kalau kita pengertian pada zaman sekarang. Asal kata minggu dari kata domingo dalam bahasa Portugis, akar katanya bahasa Latin dominica, lengkapnya dies dominica. Dies artinya hari, dominica artinya Tuhan, hari Tuhan. Tidak perlu diapalkan, tidak akan keluar dalam ujian. Tapi tidak demikian pada zaman para rasul. Kalau pada zaman para rasul orang mendengar istilah hari Tuhan, yang dimaksud tidak selalu hari Minggu, dan itu muncul dalam bacaan kedua firman Tuhan, yaitu dari surat Rasul Paulus, surat yang pertama kepada umat di Tesalonika. Ada istilah hari Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Bunyinya, hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ada istilah hari Tuhan. Ini bukan hari Minggu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Meskipun kalau zaman sekarang hari Tuhan sama dengan hari Minggu, tetapi di dalam ayat firman Tuhan bacaan kedua, hari Tuhan yang di sini bukan hari Minggu, tapi hari apa? Hari Tuhan yang dimaksud di dalam firman Tuhan bacaan kedua, hari Tuhan yang dimaksud adalah akhir zaman atau hari kiamat. Maka aku akan cerita sedikit mengenai hari kiamat. Saudara-saudari, hari kiamat disebut juga hari akhir, disebut juga akhir zaman. Pada hari kiamat akan terjadi 3 peristiwa yang langsung berbarengan. 3 peristiwa yang langsung berbarengan itu, yang pertama kiamat. Apa itu maksudnya kiamat? Kehancuran bumi ini digantikan nanti dengan langit dan bumi yang baru yang tidak bisa rusak, tidak bisa hancur. Sebab kalau bumi kita yang sekarang bisa rusak, bisa hancur, itu kiamat. Berhentinya bumi yang ini lalu digantikan oleh Tuhan dengan bumi yang baru. Maka kalau kita membaca kitab Wahyu, bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, itu kiamat yang pertama. Yang kedua dalam bahasa Yunani parousia. Parousia itu kedatangan Kristus yang kedua. Jadi bersamaan dengan hari kiamat, itu bersamaan dengan nanti datangnya Kristus yang kedua, yang selalu kita renungkan, selalu kita ingat setiap kali di dalam perayaan Ekaristi. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kelak pada akhir zaman. Kedatangan yang pertama itu 2000 tahun yang lalu, yang kita rayakan nanti pada hari raya Natal. Dan yang ketiga, pengadilan yang disebut pengadilan terakhir, di mana Yesus Kristus Tuhan dan junjungan kita menjadi hakim agung, hakim yang adil atas seluruh manusia di atas muka bumi dari zaman Adam sampai pada zaman akhir. Tidak ada terkecuali, agamanya apapun, sukunya apapun, bangsanya apapun, yang mengadili adalah Yesus, baginda kita, junjungan Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Jadi nanti mau orang Kristen, yang Protestan, yang Katolik yang mengadili Tuhan Yesus, mau orang Islam yang mengadili Tuhan Yesus, mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau orang ateis, mau orang tidak punya agama, yang mengadili hakim agungnya adalah baginda junjungan kita Yesus Kristus. Bahkan orang Islam meyakini nanti Imam Mahdi, hakim agung ini Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus, Tuhan junjungan kita. Jadi hari Tuhan ini 3 peristiwa yang terjadi di dalam satu kejadian. Masih ingat? Yang pertama tadi apa? Kiamat atau akhir zaman. Yang kedua tadi apa? Kedatangan Kristus yang kedua. Dan yang ketiga tadi apa? Pengadilan yang terakhir dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai hakim agung, hakim yang maha adil. Itulah yang dimaksud dengan hari Tuhan dalam firman Tuhan bacaan yang kedua hari ini. Lalu dikatakan bahwa kita mengenal mengenai hari akhir. Kita sebagai orang beriman tahu, maka Rasul Paulus memberitahu kepada kita dalam firman Tuhan hari ini. Saya bacakan supaya ingat, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Nah, ada pemberitahuan. Saudara-saudara,
Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Apa maksudnya kegelapan? Kalau gelap orang bisa lihat apa tidak? Tidak bisa. Apalagi Rama Bayu, kalau gelap makin nggak kelihatan. Di dalam gelap orang tidak bisa melihat. Maksudnya apa? Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya kita tahu dengan pasti bahwa yang dimaksud hari Tuhan ini 3 peristiwa tadi. Orang-orang yang tidak kenal firman Tuhan mungkin tidak tahu. Orang-orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan bacaan yang kedua hari ini mungkin tidak tahu pasti nanti akan bagaimana. Tetapi kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ajaran gereja sudah ngajari kamu loh. Sehingga kamu mengetahui dengan pasti 3 hal, 3 peristiwa yang akan terjadi pada hari Tuhan tadi. Jadi tidak gelap, kamu terang. Kamu mengerti dan tahu dengan pasti dari mana? Dari ajaran gereja yang sumbernya firman Tuhan dari Alkitab. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat kamu tidak hidup dalam kegelapan. Itu maksudnya begitu. Bisa melihat jelas. Dan kalimat selanjutnya, karena kita tahu dengan pasti, firman Tuhan katakan, kamu, yaitu saya dan saudara-saudari, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Saya ulangi, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan maksudnya. Anak-anak terang membuat kita bisa melihat segala sesuatu. Jadi kita bisa melihat dengan jelas. Oh, nanti akan Kristus datang. Oh, nanti akan Yesus Tuhan ini hakim yang adil. Kalau demikian, kalau kita bisa melihat dengan jelas, berarti kita ikut hakimnya dong, bahasa gampangnya gitu. Kalau kita sudah melihat dengan jelas karena kita anak-anak terang dan tahu yang akan datang itu Yesus Kristus yang menjadi hakim agung, ya bahasa simpelnya, ngapain ikut yang lain-lain? Kita ikut hakimnya ini. Nah kan gitu kira-kira. Ini bahasa Jepangnya gitu loh. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologi ya bisa juga. Tapi pakai bahasa Jepang saja jelas dan gampang supaya paham gitu. Beriman menjadi iman Kristen tuh kira-kira gampang gitu kok. Nanti akhir zaman yang datang siapa? Ya kita ikut itu gitu. Gak usah ikut yang lain-lain. Berarti kita sudah melihat dengan jelas siapa yang akan datang dan siapa yang kita ikuti. Lalu apa artinya anak-anak siang? Nah ini bagus ini, anak-anak siang. Dalam manusia pada umumnya, saya katakan manusia pada umumnya, terutama pada zaman kuno. Kalau zaman sekarang sudah berbeda, agak berbeda. Tapi pada zaman kuno, siang itu saatnya bekerja. Apalagi pada zaman kuno belum ada penerangan yang hebat seperti sekarang. Kalau sekarang orang malam tetap bisa kerja, pabrik tetap buka, tetap bisa lembur karena ada listrik. Tapi firman Tuhan ini kan ketika ditulis belum ada listrik dulu. Ini 2000 tahun lalu kamu harus bayangkan. Sehingga istilah anak-anak siang itu maksudnya siang itu bekerja, waktunya bekerja. Jadi anak-anak siang itu maksudnya adalah kamu semua, aku dan saudara-saudari adalah orang-orang yang selayaknya bekerja dengan aktif. Maksudnya apa? Bekerja dengan aktif. Bekerja dengan aktif mengusahakan supaya bisa ikut sang hakim agung itu dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya anak-anak siang. Siang waktunya bekerja. Jadi kalau kita disebut anak-anak siang, kita adalah orang-orang yang rajin bekerja. Tapi bukan bekerja hanya demi nafkah dunia, bukan bekerja hanya demi nafkah yang kelihatan, tapi bekerja demi keselamatan kekal, yaitu ikut sang hakim agung tadi. Maka istilah anak siang itu artinya seperti itu. Dan bagian terakhir luar biasa kalau kita perhatikan, karena itu dikatakan berjaga-jagalah dan sadarlah. Berjaga-jaga tidak akan saya bahas. Tahun depan saya bahas, kan biasa gitu kan kalau ketemu saya itu ini nanti tahun depan aja. Yang sekarang yang penting adalah kata sadar. Kata sadar yang ada dalam kalimat firman Tuhan hari ini yang berbunyi sadarlah memang tidak terlalu jelas maknanya. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab asli bahasa Yunani, kata sadar di sini artinya tidak mabuk, tidak dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Yunani,
kata sadarlah ini artinya atau maknanya tidak dalam keadaan mabuk. Kalau orang mabuk itu bagaimana keadaannya kira-kira? Orang mabuk itu bagaimana saudara-saudari? Orang mabuk tidak mampu mengendalikan diri. Itu ciri umum. Macam-macam, ada yang jatuh, ada yang muntah-muntah. Tapi ciri umum dari orang mabuk adalah tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ada yang kemudian berjalan sempoyongan, nabrak-nabrak. Ada yang ada pohon dipeluk-peluk dikira pacarnya padahal pohon gitu. Karena apa? Tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan ada yang menceritakan rahasia-rahasia yang terdalam ketika mabuk. Maka hati-hati jangan mabuk. Tetapi yang dimaksud di sini bukan mabuk duniawi ya. Bukan mabuk minuman, bukan itu. Tetapi maksudnya sadarlah, jangan mabuk. Jangan mabuk itu artinya apa? Pengendalian diri. Nah, di situ yang penting saudara-saudari. Istilah sadarlah artinya kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam bacaan kedua untuk menjadi orang yang penuh dengan pengendalian diri. Untuk bisa ikut sang hakim, untuk bisa menyongsong kedatangan sang hakim, kita mesti hidup dalam keadaan pengendalian diri yang penuh. Itu maksudnya jangan mabuk itu begitu. Contohnya apa supaya lebih jelas pengendalian diri itu? Contoh misalnya sudah punya istri, lihat perempuan yang lain, maka pengendalian diri adalah ingat sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Itu namanya pengendalian diri. Sebaliknya juga berlaku. Sudah punya suami, sebaliknya juga. Jadi tidak hanya para bapak, tapi para ibu juga. Atau hal yang lain, pengendalian diri dalam hal yang sederhana adalah sikap foya-foya dan sikap pemborosan. Saya tidak menuduh ibu-ibu ya, tapi memang kebanyakan kadang-kadang ibu-ibu gitu ya. Ketika belanja melihat apa, terus pengendalian diri. Nah itu termasuk dalam golongan firman Tuhan yang mengatakan sadarlah. Maka salah satu yang penting dari hari ini firman Tuhan katakan adalah pengendalian diri yang penting untuk selalu kita miliki dalam berbagai lini kehidupan. Apa itu kehidupan yang sifatnya rohani, pelayanan, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam hubungan keluarga. Jangan mabuk, sadarlah pengendalian diri. Seorang bapak yang tukang marah, seorang ibu yang tukang cerewet, maka hari ini diingatkan, jangan mabuk. Karena kalau udah nah ini mabuk kamu, mabuk ini namanya, mabuk ini. Pengendalian diri artinya sadarlah, jangan mabuk. Itu cara menyongsong sang hakim agung. Ini beberapa masih bisa dijelaskan karena kaya sekali Alkitab itu. Tapi sekarang sudah segitu dulu aja lah, supaya ingat yang lainnya diuraikan tahun depan kalau ada sumur di ladang. Shalom alaikum.